Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi audit yayasan. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri Della Fitriana dengan NIM 2584 dan rekan saya Aufa Unsa Febriana dengan NIM 2579, Hikmah Devi Wulandari dengan NIM 2580 dan Evi Rohmatin Marfu'ah dengan NIM 2622. Adapun daftar isi pada materi kali ini, yang pertama kita membahas pengertian, tujuan audit, proses audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan, temuan atau findings. Selanjutnya ada studi kasus dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian audit yayasan. Audit merupakan suatu proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikat mengeluarkan suatu pendapat seberapa baik laporan keuangan yayasan mewakili posisi keuangan yayasan dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau generally accepted accounting principles. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan ini menunjukkan dengan dasar yang cukup dan tepat atas bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara benar dan wajar menyangkut posisi keuangan yayasan, sebagai hasil dari operasi dan perubahan-perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Proses audit. Dalam mengaudit laporan keuangan, kita melalui 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan atau disebut dengan planning, yang kedua ada pelaksanaan atau disebut dengan executing, dan yang ketiga pelaporan disebut dengan reporting. Dalam perencanaan, tahapannya, suatu prosesnya mesti ada deskripsi sistem akuntansi dan kinerja yayasan, dilanjutkan dengan menyusun tujuan dan lingkup audit, selanjutnya ada menilai resiko, dan yang terakhir ada rencana audit. Untuk pelaksanaan atau executing, di sini kita mengembangkan program audit, dilanjutkan dengan sistem pengendalian internal, jika baik melakukan pengujian, bersandar pada pengendalian internal dan pengujian substantif, jika buruk, kita melakukan pengujian, yaitu prosedur analitik dan pengujian substantif. Untuk yang terakhir, pelaporan atau reporting, kita mereview kertas kerja dan kesimpulan. Selanjutnya di analisis hasil audit dengan mengecek surat manajemen dan laporan hasil pemeriksaan. Perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan yang matang dan baik akan sangat menentukan kesuksesan audit serta merupakan faktor penting untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten. Proses perencanaan audit sektor publik. Di sini diterangkan ada 5 tahap proses. Yang pertama ada pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua ada penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga ada penilaian resiko. Dan yang keempat ada penyusunan rencana audit atau audit plan. Dan yang terakhir ada penyusunan program audit. Selanjutnya ada pelaksanaan audit. Definisi struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh pengurus yayasan dan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang yang pertama ada keandalan laporan keuangan, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi operasi. Jenis pengendalian internal. Di sini disebutkan ada 8 jenis pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya. Harus disebutkan secara rinci dan jelas. Yang kedua ada pemisahan tugas. Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka pencatatan dan pemrosesan transaksi yang transparan serta akuntabel akan dihasilkan. Artinya, pemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, ada fisik pengendalian. Ini berhubungan dengan pengawasan aset. Jadi, prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses baik, akses langsung maupun akses tidak langsung terhadap aset terbatas pada personel yang berwenang. Yang keempat ada persetujuan dan otorisasi. Seluruh transaksi harus diotorisasi dan disetujui oleh orang yang berwenang. Yang kelima ada akuntansi pengecekan atas rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening dan jurnal, dan akuntansi untuk dokumen. Keenam ada personel harus ada prosedur yang menjamin bahwa personel mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketujuh ada supervisi.
Setiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi atau pengawasan langsung oleh pengelola yang bertanggung jawab atas transaksi dan proses pencatatan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada pengelola. Pengelola ini merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola di luar tugas rutinnya, termasuk pengendalian secara keseluruhan, fungsi pengendalian internal, dan prosedur review khusus. Pengendalian organisasional. Pengendalian ini berkaitan dengan cara yayasan yang diaudit mengelola karyawannya. Berikut ciri yang harus ada dalam sebuah yayasan. Yang pertama, ada perekrutan dan pelatihan personel yang jujur serta kompeten. Yang kedua, pemisahan fungsi, pembagian tugas dalam fungsi akuntansi. Yang ketiga, pemisahan fungsi. Yang keempat, tanggung jawab yang dirinci dengan baik untuk semua personel. Pengendalian supervisori. Aspek penting dalam pengendalian adalah supervisi pengelola terhadap aktivitas yayasan yang diaudit secara keseluruhan, serta keefektifan pengendalian internal khusus lainnya. Supervisi yang efektif dapat dilakukan dengan pelibatan diri pengelola pada titik-titik penting dari sistem pengendalian internal, yaitu laporan keuangan serta analisis laporan keuangan dan selisih anggaran. Pengendalian organisasional dan pengendalian supervisory merupakan hal yang mendasar bagi auditor dalam mengevaluasi sistem yang berlaku. Jika ada unsur pengendalian yang hilang, maka auditor tidak akan mempunyai keyakinan yang memadai terhadap pengendalian internal khusus lainnya. Ada pengendalian terhadap kelengkapan dan keakuratan transaksi. Ada 4 teknik yang berhubungan secara khusus dengan kelengkapan dan keakuratan pemrosesan transaksi. Ada yang bersifat preventif maupun detektif. Namun, kebanyakan sistem merupakan kombinasi dari keduanya. Keempat teknik tersebut, yang pertama, sequence checking, kedua, perbandingan atau comparison, yang ketiga, ada pengendalian keseluruhan, yang keempat, ada performance. Lalu, ada prosedur pengujian pengendalian. Auditor tidak boleh yakin pada pengendalian internal hanya berdasarkan evaluasi sistem pendahuluan. Auditor harus melakukan pengujian kepatuhan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa sistem pengendalian yang ada berfungsi yang baik selama periode tersebut. Apabila pengujian pengendalian mengungkapkan bahwa tidak ada pengecualian yang terjadi, maka auditor memperoleh cukup keyakinan bahwa pengendalian internal berfungsi secara efektif dalam membatasi pengujian substantif terhadap informasi yang relevan pada catatan akuntansi organisasi. Apabila pengujian pengendalian mengungkapkan bahwa ada pengecualian yang terjadi, ini berarti ada prosedur pengendalian yang tidak dipatuhi dan auditor harus mencari alasannya. Jika auditor memperoleh keyakinan bahwa prosedur pengendalian telah menjadi alasan dilakukan dengan yang baik, maka auditor harus mendapatkan bukti secara keseluruhan mengenai keefektifan pengendalian selama periode tersebut. Unsur struktur pengendalian internal memiliki 5 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang terakhir, pemantauan. Melakukan prosedur analisis. Yang pertama, mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi, melakukan perhitungan dan perbandingan, analisis data, lalu menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan, yang signifikan, dan yang terakhir menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan. Selanjutnya, telah melakukan prosedur analitis, dilakukan dengan mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang dibuat, kemudian mengembangkan ekspektasi, melakukan perhitungan dan perbandingan, menganalisis data, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan, menentukan pengaruh penyimpangan terhadap perencanaan audit. Perancangan bersifat pengujian substantif atau sifat waktu dan luas pengujian substantif. Prosedur yang melaksanakan pengujian substantif. Ada 8 prosedur pengujian pengendalian substantif. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan menyangkut kinerja tugas. Yang kedua, pengamatan dan observasi terhadap persoalan melakukan tugas. Yang ketiga, ada memeriksa dokumen dan catatan. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali atau reperforming. Yang kelima, ada konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, tracing atau pengusutan. Dan yang terakhir, vouching atau penelusuran. Pengujian detail saldo. Metodologi perencanaan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, menilai materialistis dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analisis. Yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan khusus audit secara memuaskan. Pengujian detail saldo. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analisis. Yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan khusus audit secara memuaskan. Pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi ini dilakukan dengan menentukan yang pertama, ketepatan otorisasi transaksi akuntansi yayasan. Yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. Yang ketiga, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca.
Yang ketiga ada luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif harus didokumentasikan pada kertas kerja dalam bentuk program audit. Materi selanjutnya, pelaporan. Review kertas kerja dan kesimpulan. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor menyangkut prosedur audit, serta merupakan media penghubung antara catatan yayasan dengan laporan audit. Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja harus meliputi bukti-bukti yang berkaitan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, konsistensi, pengungkapan yang memadai, dan pernyataan pendapat sesuai standar auditing. Isi kertas kerja yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal. Dan yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Agar kertas kerja bermanfaat, maka hal-hal tertentu harus diperhatikan dalam pembuatannya. Seperti yang pertama, lengkap, kedua teliti, yang ketiga ringkas, yang keempat jelas, dan yang kelima rapi. Jenis kertas kerja. Pada dasarnya terdapat 6 jenis kertas kerja yang sudah dikenal. Yang pertama, program audit. Yang kedua, working trial balance. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali. Yang keempat, daftar pendukung. Yang kelima, daftar utama. Dan yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Susunan kertas kerja yang umum dilakukan, yang pertama, draft laporan audit, yang kedua, laporan keuangan auditan, yang ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah, yang keempat, program audit, yang kelima, laporan keuangan atas kertas kerja yang dibuat, yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh, working trial balance, yang kedelapan, daftar utama, dan yang kesembilan, daftar pendukung. Penelaahan kertas kerja. Auditor harus menelaah kertas kerja yang dibuat oleh staf maupun asistennya. Penelaahan dini dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh, judgement yang diberikan, dan kesimpulan yang diambil penyaji kertas kerja. Kertas kerja adalah milik lembaga yang melakukan audit, seperti KAP atau BPK, bukan milik pribadi auditor maupun yayasan. Kertas kerja tidak boleh dianggap sebagai bagian dari maupun sebagai pengganti catatan akuntansi klien. Auditor harus menerapkan prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kertas kerja, serta harus menyimpannya minimal 10 tahun. Selanjutnya yaitu pengarsipan kertas kerja. Biasanya auditor menyelenggarakan 2 jenis pengarsipan. Yang pertama yaitu arsip permanen atau permanent file untuk kertas kerja yang berisi informasi yang relatif tidak pernah mengalami perubahan. Yang kedua, arsip kini atau current file untuk kertas kerja yang hanya dipakai bagi audit yang telah diselesaikan. Selanjutnya, keterkaitan antar kertas kerja audit. Untuk suatu bagian tugas pengauditan yang saling berkaitan, kertas kerja audit yang dihasilkan pasti akan saling berkaitan pula. Dengan demikian, antar kertas kerja dapat terjadi keterkaitan dengan cek silang atau cross-check. Laporan audit. Jenis laporan audit yang pertama adalah laporan audit tahunan. Yang kedua, laporan audit triwulan. Yang ketiga, laporan kemajuan kinerja bulanan. Yang keempat, laporan survei pendahuluan. Dan yang kelima, laporan audit intern. Materi selanjutnya, temuan atau finding. Pengertian temuan. Bentuk temuan merupakan kertas kerja auditor yang paling kritis, karena temuan merupakan hasil dari suatu audit. Bentuk temuan akan mengkonsolidasikan semua informasi penting yang berkaitan dengan suatu masalah audit tertentu, seperti pengendalian yang tidak berfungsi atau bekerja, salah satu potensial dalam laporan keuangan, atau adanya ketidakefisienan yang menonjol. Dengan mendorong auditor secara terus-menerus untuk memperhatikan dan mendokumentasikan temuan dengan berhati-hati, bentuk temuan atau finding form akan memutuskan apakah masalah-masalah tersebut harus dilaporkan dalam bentuk-bentuk tertulis, mendiskusikannya secara lisan, atau tidak semuanya. Materi berikutnya adalah unsur-unsur temuan. Bentuk temuan yang paling efektif terdiri dari 5 unsur umum berikut. Yang pertama kondisi, kedua kriteria, 3 sebab, 4 akibat, dan yang kelima adalah rekomendasi. Jenis-jenis temuan. Yang pertama, temuan yang menguntungkan atau temuan positif. Yang kedua, temuan yang tidak menguntungkan atau temuan negatif. Ketiga, komunikasi temuan. Keempat, laporan keuangan auditan dalam laporan audit. Dan yang kelima adalah pelaporan standar. Audit yayasan dan audit sektor bisnis. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi yang bersifat non-profit atau nirlaba, seperti yayasan, sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan-perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit yayasan atau sektor publik dan audit sektor bisnis atau swasta sama-sama terdiri dari audit keuangan atau financial audit, audit kinerja atau performance audit, dan audit investigasi atau superior audit. Di bagian selanjutnya akan dibahas jenis-jenis audit yayasan.
Dalam bagian ini, akan saya jelaskan jenis-jenis audit yang dilaksanakan atas semua kegiatan yayasan atau badan hukum lain yang didirikan oleh pemerintah atau mendapat bantuan pemerintah. Yang pertama yaitu audit keuangan. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan ekspresi dari suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media untuk mengekspresikan opini auditor dalam kondisi tertentu, atau untuk menyangkal suatu opini. Yang kedua yaitu audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai jenis bukti agar dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program kegiatan organisasi yang diaudit. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program. Lalu yang ketiga ada audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, dan lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, di mana hasil audit yang berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah untuk mendapat temuan lebih lanjut dari yang diperoleh pada audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Dalam bagian ini, akan disajikan studi kasus tentang Dionach yang menggunakan audit internal BS 7799 untuk suatu organisasi publik berdasarkan aturan yang berlaku di Republik Irlandia. BS 7799-2/2002 adalah suatu standar manajemen dan menjelaskan bagaimana membangun, mempertahankan, dan memperbaiki sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI atau Information Security Management System atau ISMS. Beberapa dari informasi tersebut telah diubah atau dihilangkan untuk menjaga kerahasiaannya. Sebelum melakukan audit, Dionach meminta salinan ISMS yang relevan dan dokumentasi terkait lainnya dari organisasi. Para konsultan Dionach mengeluarkan sejumlah dokumen yang signifikan dari dokumentasi organisasi dan menemukan lebih banyak mengenai organisasi Dionach secara umum. Dionach membuat suatu schedule tugas dan wawancara yang terperinci lebih dari 4 hari untuk meluangkan waktu dengan organisasi tersebut, dan menyediakan 2 konsultan untuk melakukan audit. Para konsultan Dionach mengikuti pedoman-pedoman audit sebagaimana yang ditetapkan dalam ISO 19011 selama melakukan audit, dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu melakukannya secara etis, menyajikan secara adil, memperhatikan secara profesional, dan seharusnya independen, serta menggunakan pendekatan berdasarkan fakta. Setelah mengambil beberapa catatan dari dokumentasi, melakukan pengamatan, dan wawancara, para konsultan memberikan umpan balik setiap hari pada akhir pemeriksaan kepada manajer ISMS organisasi dengan beberapa kemungkinan yang tidak sesuai atau berkomentar. Pada akhir pemeriksaan di pertemuan terakhir, Dionach menyajikan suatu draft laporan dengan tidak sesuai, yang masing-masing digolongkan sebagai mayor, minor, atau hanya suatu komentar. Tidak ada ketidaksesuaian mayor dalam ruang lingkup audit, beberapa ketidaksesuaian minor, dan 2 komentar. Ketidaksesuaian minor berkisar dari ketidakkonsistenan dokumentasi ISMS yang dikoreksi secara mudah untuk menerbitkan apa yang perlu dibahas secara lebih panjang dalam forum keamanan informasi organisasi. Pada pertemuan terakhir, organisasi sepakat untuk memiliki suatu daftar tindakan korektif atas setiap ketidaksesuaian dengan tanggal tertentu. Dionach memberikan organisasi versi final dari laporan audit dan sekarang melihat ke depan untuk melakukan bagian berikutnya pada proses audit internal. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu, audit adalah proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan yayasan mewakili posisi keuangan yayasan, dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. GAAP ditetapkan oleh The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, anggota Dewan Pengurus, staf, dan sanak keluarganya tidak dapat melakukan audit, karena hubungan kekeluargaan dengan yayasan akan mempengaruhi independensi auditor. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika sebelumnya terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.